hari ini masih tetap bersama saya. Saya mau berbagi sedikit pengalaman setelah mempelajari tapisan isu, khususnya metode USG dan APKL di agenda ketiga hari kedua sebagai pembelajaran hari ini. Dari perspektif saya sebagai CPNS di Basarnas, saya merasa pembelajaran ini sangatlah penting. Walaupun saya sendiri belum pernah ikut operasi SAR secara langsung di lapangan, tapi dari teori ini saya menjadi lebih paham bagaimana cara berpikir lebih kritis, lebih fokus, dan lebih siap untuk menghadapi tantangan yang bisa muncul dalam pekerjaan sehari-hari. Pertama, metode USG. USG sendiri singkatan dari urgency, seriousness, dan growth. Tiga kata ini jadi kunci bagaimana kita menyaring sebuah isu. Urgency sendiri punya makna mendesak. Kalau ada masalah, kita harus lihat dulu seberapa penting masalah ini harus segera diselesaikan. Yang kedua ada seriousness, artinya serius, seberapa besar dampaknya kalau isu ini dibiarkan. Yang ketiga ada growth, artinya pertumbuhan, seberapa cepat masalah ini bisa berkembang dan menyebar. Nah teman-teman, contoh sederhananya dalam keseharian saya di kantor, ketika ada laporan administrasi yang harus segera disetorkan atau segera diserahkan, itu masuk kategori urgency tinggi. Nah, kalau telat bisa mengganggu proses yang lainnya. Sedangkan hal kecil seperti menata meja mungkin growth-nya lebih kecil, jadi bisa ditunda. Nah, dari sini saya belajar menata prioritas. Tidak semua hal yang harus dikerjakan itu harus selesai bersamaan, tapi harus tahu mana yang paling penting dan mana yang harus selesai lebih dahulu. Kedua, ada metode APKL, yaitu aktual, problematik, kekhalayakan, dan layak. Aktual itu sendiri punya arti bahwa isu itu sedang hangat dan relevan. Tentu, masalah yang harus diangkat itu harus benar-benar dirasakan oleh semua orang. Yang kedua ada problematik, artinya apakah isu itu tersebut menimbulkan masalah yang serius. Kekhalayakan selanjutnya punya makna menyangkut kepentingan orang banyak atau tidak, atau hanya segelintir orang. Nah yang terakhir ada layak, artinya apakah isu itu realistis untuk dibahas atau ditindaklanjuti. Nah dari 4 hal tadi aku punya contoh dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan saat kita mendapatkan informasi dari sosial media, kita harus bertanya apakah berita ini aktual dan benar adanya, apakah berita ini benar-benar problematik menyangkut kepentingan banyak orang atau hanya isu kecil, dan apakah layak untuk kita teruskan. Kalau ternyata hanya gosip atau hoax, berarti tidak layak. Nah dari APKL sendiri saya belajar lebih berhati-hati dalam menerima informasi, apalagi di zaman digital sekarang banyak isu yang bisa berkembang dengan cepat. Sebagai CPNS di Basarnas, meskipun saya belum pernah ikut operasi SAR secara langsung, tapi saya rasa dari metode USG dan APKL ini sangat relevan, khususnya dalam operasi SAR. Pasti banyak isu atau masalah yang muncul seperti cuaca, kondisi medan, data korban, hingga koordinasi dengan instansi lain. Nah, dengan berpikir menggunakan USG dan APKL, kita dapat terbantu untuk cepat memutuskan mana yang harus segera ditangani, mana yang paling berdampak, dan mana yang layak menjadikan fokus. Jadi sebelum benar-benar terjun ke lapangan, saya belajar dulu melatih pola pikir saya, karena kalau cara pikirnya sudah terlatih, keputusan di lapangan akan lebih cepat dan lebih tepat. Dengan belajar hari ini, saya menyimpulkan bahwa tapisan isu USG dan APKL bukan hanya teori di atas kertas, tapi bekal untuk bekerja lebih profesional, efisien, dan tepat sasaran. Buat saya pribadi, ini cara sederhana untuk saya mengamalkan nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, berpikir kritis, dan mengutamakan kepentingan bersama. Karena di Basarnas, tugas kami bukan hanya tentang bekerja, tapi mengabdi untuk keselamatan masyarakat. Nah itulah sedikit cerita yang bisa saya ceritakan kepada teman-teman. Semoga apa yang saya pelajari hari ini bisa jadi motivasi juga buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.